Balik lagi guys sama gua di channel YouTube gua, Reski Sitorus Project. Oke, pada kesempatan hari ini gua membahas seputaran kampus ya, khususnya sekarang kan lagi maraknya corona nih guys, gitu kan. Indonesia sekarang lagi diguncang dengan adanya corona, di mana semua instansi atau semua dunia perkuliahan, ya kan, itu dinonaktifkan atau dibilang belajar atau untuk kuliah di rumah masing-masing, gitu ya guys. Nah, pada kesempatan hari ini gue mau membahas guys seputaran apa sih kampus, gitu kan, apa sih jurusan yang gue ambil, atau apa sih nanti pekerjaan setelah gue lulus dari sekolah, gue mau kemana dan gue mau melanjutkan kemana, gitu kan. Nah, pada kesempatan hari ini guys, gue mau membahas tentang kampus gue sendiri, itu USNI. USNI itu singkatan dari Universitas Satya Negara Indonesia. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini gue mau membahas USNI ya. USNI itu kita ada dua kampus guys. Yang pertama itu di daerah Jakarta, di kalau teman-teman pernah main ke Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, ya kan. Kebayoran Lama itu teman-teman tahu yang namanya Gandaria City atau enggak PIM. Nah, itu tidak jauh dari situ. Tapi sih lebih tepatnya teman-teman, lebih tepatnya itu di Gandaria City ya, di Gandaria City, persis banget di sampingnya Gandaria City. Oke. Nah, yang kedua untuk kampus kita yang di Bekasi nih ya, untuk teman-teman semua atau adik-adik kelas kita yang ingin melanjutkan ke jenjang yang tinggi, gitu kan, ke jenjang yang tinggi itu di mana sih, ya kan? Kampus mana sih yang cocok buat teman-teman atau yang punya bakat, gitu kan, atau teman-teman yang punya keinginan untuk melanjutkan kuliah, gitu kan. Oke, kita bahas ya teman-teman untuk satu persatu. Khususnya kalau misalkan kita bicara di daerah Bekasi dulu, gitu kan. Bekasi, mungkin teman-teman Bekasi ini buat teman-teman yang sudah tinggal di Bekasi sudah tahu, gitu kan. Nah, saya untuk mereview teman-teman, khususnya untuk yang di Bekasi, kita kampus Bekasi itu ada di daerah Bekasi Timur, teman-teman. Bekasi Timur, di mana sih, gitu kan? Teman-teman mungkin sudah kenal Bekasi Timur, apalagi orang Bekasi ya. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang tinggal di Jakarta, teman-teman begitu keluar Jakarta, teman-teman masuk tol dulu, ya kan, keluarnya nanti di tol Bekasi Timur. Ya, keluar dari tol Bekasi Timur, teman-teman langsung ambil ke kanan, yang arah ke Jalan Jatimulya, ya, arah yang ke Jatimulya. Ingat, Jatimulya. Kalau misalkan begitu teman-teman keluar tol sebelah kiri, itu teman-teman masuk ke nanti ke daerah Bulak Kapal, ya kan, Bulak Kapal, BTC, gitu kan, dan Kalimalang. Nah, kita arahnya ke daerah Jatimulya nih teman-teman, ya, Jatimulya. Jadi teman-teman ambil arah yang ke kanan ya, jangan arah ke kiri. Oke, ke kanan itu lurus terus teman-teman, ikutin aja jalan itu, ya kan, jangan belok-belok ya, ikutin jalannya sampai ketemu pertama kali teman-teman itu nanti ada namanya gedung pertemuan orang Batak tuh, ya kan, untuk pertemuan pernikahan atau gedung pernikahan lah. Itu ada namanya Gorga Mengapu 3, ya, Gorga Mengapu 3. Nah, teman-teman dari situ masuk ke kiri, ya kan, teman-teman masuk ke kiri, lurus, ketemu nanti ada sekolah nih, ya kan, sekolah itu ada Yadika 8, Yadika 8 Jatimulya. Oke, maju lagi, itu nanti persis di sampingnya Yadika 8, itu kita USNI kampus B, atau kita bilang kampus Bekasi ya teman-teman. Oke, itu untuk rute. Oke, biar teman-teman pahamin, biar teman-teman tahu di mana sih USNI kampus B.
Nah, kalau untuk kampus Jakarta, saya tadi di awal banget di video ini sudah disebutkan di Jakarta itu tidak jauh dari Gandaria City, ya, tidak jauh dari Gandaria City. Nah, kita berbicara untuk akreditasi, awal banget nih, awal banget. Sebelum teman-teman masuk kuliah, teman-teman pilih dulu untuk akreditasinya, gitu kan, karena akreditasi ini untuk menunjang nanti next teman-teman misalkan mau melanjutkan ke pegawai negeri sipil gitu kan, atau kerja gitu. Oke. Nah, di sini saya mau coba untuk mereview atau ingin membagi informasi buat teman-teman semua gitu kan, membagi informasi di mana kita ada loh Universitas Satya Negara Indonesia di daerah Bekasi, ya, di mana kita ada program D3, S1 dan S2, ya. Program kita program S1, D3 dan pasca sarjana, ya. Melalui video ini saya menjelaskan untuk khususnya dulu yang reguler, ya, reguler untuk yang pertama. Yang reguler itu dimana kita sudah masuk di gelombang ketiga, teman-teman. Ya, gelombang ketiga ini dimana kita ada yang namanya uang pangkal. Uang pangkal itu menyelimuti nanti teman-teman ada namanya dapatnya alma mater yang pertama kali. Yang kedua kita ada namanya buku pedoman akademik. Ya, yang ketiga ada nanti namanya dana kemahasiswaan dan lain-lainnya. Oke. Kita masuk untuk apa aja sih fakultas yang ada di USNI Bekasi, ya kan, atau USNI kampus B itu adanya apa aja. Oke, saya bahas satu persatu, ya. Yang pertama kita ada namanya Fakultas Teknik. Oke, Fakultas Teknik kita bagi menjadi 4 jurusan. Yang pertama kita ada namanya Teknik Lingkungan, Sistem Informasi. Yang ketiga kita ada namanya Teknik Informatika, dan terakhir itu Manajemen Informatika untuk D3-nya. Ya kan? Tapi sih sedikit mereview ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngambil D3 untuk melanjutkan kuliah di S1-nya itu biayanya cukup mahal, ya. Dan juga D3 ini untuk jenjangnya pun sebentar gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman dari D3 ya kan, nah ingin melanjutkan lagi ke S1, bisa bayangin teman-teman, S1 berapa tahun? 4 tahun teman-teman. Oke. Yang kedua, dari D3 melanjutkan S1 ya kan, D3 sendiri itu adalah 3 tahun teman-teman. Kalau misalkan teman-teman melanjutkan dari D3 ke S1, teman-teman memakan waktu itu kurang lebih 5 tahun untuk di perkuliahan, ya. Makanya untuk di kami manajemen informatika peminatnya sedikit sekali, ya, sedikit sekali, karena lebih banyak ke condongnya ke S1 atau sarjana. Oke. Yang kedua kita masuk yang namanya Fakultas Ekonomi, ya. Ekonomi ini kita membagi 2 jurusan. Yang pertama kita ada namanya jurusan akuntansi, yang kedua kita ada namanya jurusan manajemen, ya. Oke. Yang ketiga kita masuk namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya. Itu kita membagi menjadi 2. Yang pertama ilmu hubungan internasional, yang kedua itu ilmu komunikasi, ya. Tuh untuk yang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiknya. Oke. Yang ketiga kita ada namanya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ini khususnya yang di daerah Jakarta, ya. Di daerah Jakarta kita ada itu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke, itu ada di daerah Jakarta. Jadi bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia perikanan sama ingin terjun ke lautan, silakan teman-teman informasi ke kampus yang di Jakarta. Oke. Kalau untuk di kampus kami Bekasi itu tidak ada untuk yang namanya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke. Yang terakhir kita ada namanya Ilmu Hukum. Nah, ilmu hukum ini
terakhir itu untuk teman-teman yang mau jadi lawyer gitu ya, silakan. Kalau mau jadi lawyer di kami khususnya USNI Kampus Bekasi itu kita ada ya. Nah, tadi yang saya sebutkan satu persatu teman-teman, untuk teknik fakultas teknik itu ada namanya teknik lingkungan, itu khususnya di kampus A ya, atau di kampus Jakarta. Oke, terus kita masuk ke yang tadi, yang ketiga, yang poin ketiga itu ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk ilmu hubungan internasional itu adanya di kampus A atau di kampus Jakarta kami. Oke. Yang keempat tadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke, itu adanya di kampus A atau di kampus Jakarta kami, ya kan? Dan terakhir yang ada di kami itu Fakultas Hukum, ya kan? Fakultas Hukum itu kita adanya ilmu hukum. Oke. Next, setelah teman-teman lulus dari S1 misalkan mau melanjutkan S2, silahkan teman-teman. Kita juga ada namanya S2. S2 ini kita meliputi ada 4 ya kan? Tapi untuk apa sih titel terakhir nanti untuk S2 kita gitu kan? S2 kita nanti terakhirnya itu titelnya itu manajemen teman-teman ya. Jadi untuk depannya itu magister manajemen ya, magister manajemen. Itu kita yang pertama untuk jurusannya manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan terakhir kita ada namanya manajemen pendidikan ya. Oke, untuk akreditasinya untuk S2 kita mau naik akreditasi. Untuk di S2 nya itu kita mau menjadi B ya, karena kita baru mau ada lulusan untuk di S2 nya. Oke, next kita coba kasih informasi lagi. Untuk sekarang kita penerima mahasiswa baru itu sudah masuk tahap ke gelombang ketiga teman-teman. Oke, durasinya itu mulai dari tanggal dari tanggal 6 teman-teman, tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 28 Agustus. Jadi masih punya kesempatan ya untuk teman-teman yang mau mendaftar di USNI, masih ada kesempatan nih. Yuk cepetan. Karena saya bilang kenapa cepetan? Karena diskonnya ini lumayan buat teman-teman, yaitu 20 ya, khususnya reguler ya. Reguler itu 25% loh guys. Itu berlaku untuk uang pangkalnya sendiri ya. Uang pangkalnya disebut awal banget itu teman-teman dapat apa aja itu. Oke. Terus kita masuk untuk akreditasinya. Dari semua fakultas yang saya sebutkan tadi, semua akreditasinya itu B. Akan tetapi yang masih C itu di kami itu Fakultas Hukum. Oke, Fakultas Hukum. Kami mau mencetak ada 2 jurusan gitu untuk teman-teman yang minatnya di Fakultas Hukum. Oke, teman-teman. Kita lihat dulu video untuk gedungnya, fasilitasnya apa aja yang ada di kami. Silakan teman-teman tonton dulu video berikut ini. Check it out, teman-teman. Tadi kita habis dari pojok ilusi ya. Nah sekarang ini masuk banget pas pintu masuknya kampus USNI Bekasi nih guys. Ya, nah ini ada pos security. Di sini itu parkiran motor kita guys. Hai, ini parkiran kita. Nah kalau untuk gedungnya ini. Nah ini dia yang kampus USNI yang Bekasinya. Oke guys, kita masuk ke ruangan paling belakang dari kampus kita, kampus USNI. Misalnya yang di Bekasi ya. Ini salah satunya di mana teman-teman mahasiswa mengadakan diskusi. Nah, kita menamakan ini adalah namanya pojok ilusi ya. Masuk ke berikutnya, ini tempat wudhu kita untuk musola. Nah, ini untuk ruang musola kita ya. Maksudnya di yang kita maju. Ini untuk gedungnya ya. Berikut
berikut untuk kampusnya ya, gedungnya. Ini kantin kita guys. Oke, kita masuk lagi, jalan lagi. Kita coba masuk ke dalam ya. Oke, kita masuk gengs. Nah, masuk di bawah ini khususnya ruang sekretariat gengs ya. Ini ruang sekretariat kita, kalau dibilang sih untuk pelayanannya ya, pelayanan administrasi mahasiswa. Oke, maju lagi. Ini kita namanya lab komputer. Kita ada lab komputer juga. Lab komputernya. Terus sebelah ke sini ini juga lab juga, lab komputernya. Tuh, untuk lab komputernya. Oke, kita jalan lagi gengs ke sana. Jalan lagi, kita ke ruang fotografi. Ini untuk fasilitas yang ada di kita. Nah, ini ketutup nih gengs karena tidak ada kegiatan mahasiswa, jadi kita tutup. Nah, ini kita lagi on proses ya, proses atau on progress untuk ruangan studio mininya nantinya untuk yang fakultas hukum gengs. Next, ini untuk ruang dosen kita. Nah, khususnya untuk yang pasca sarjana di ruangan yang ini guys. Nih, ruangan ini khusus yang pasca sarjana untuk yang S2-nya ya. Ini untuk kelas belajarnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita naik ke lantai 2 guys untuk ruangan belajarnya. Kita naik lantai 2. Nah, biasanya kalau ada pengumuman untuk seputaran kemahasiswaan di sini guys. Nah, oke, kita masuk lagi lantai 2. Nah, ini ruang perpustakaan kita guys. Perpustakaan kita ya. Ini tutup. Nah, di setiap lantai untuk keluar belajar mengajar kita ada kamar mandi ya. Ini untuk toilet perempuan. Baik. Ini untuk toilet yang prianya. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini untuk ruangan kelasnya guys ya. Nah, ini ruangan kelasnya. Ada ruang 202, ada 201 ya kan. Seterusnya kita lanjut ke sini. Itu sama juga guys untuk ruangan belajar mengajarnya. 204. Ini ruangan semua ya, ruangan untuk belajar mengajarnya.
Oke. Nah, untuk di dalam ruangan itu fasilitasnya kita ada seperti ini. Tunggu ya. Kita buka dulu nih ruangan, salah satu ruangannya. Oke, kita masuk guys. Ini ruangan untuk sesi belajar mengajarnya. Nah, kursi kita seperti ini guys. Kita juga di setiap ruangan kita memakai infocus. Oke, setiap ruangan juga kita ada AC. Jadi kita satu ruangan itu full dengan AC dan whiteboard juga ada. Oke, kita lanjut lagi ya. So, kita ke aula. Aula kita ada di lantai 4. Ya. Ini juga sama, masih lantai 3. Ruangan untuk belajar mengajar di lantai 3 juga sama. Sama juga. Sama. Setiap ruangan kita juga ada toilet juga. Sama ya, guys. Ini juga sama. Oke. Kita naik ke lantai 4, itu khususnya aula. Naik dulu guys. Nah, ini aula kita guys. Ini sama untuk bisa dipakai buat biasanya kegiatan mahasiswa dan lain-lain. Ini aula kita. Sama seperti yang saya tadi ngomong di bawah, ya kan, di video berikutnya. Ini ada kamar mandi juga. Oke, kita turun lagi guys. Ini ruangan bawah ya. Oke, gimana teman-teman setelah melihat semua fasilitas yang ada di kampus kami di Universitas Satya Negara Indonesia, khususnya kampus B ya. Oke, itu aja teman-teman untuk yang ingin kuliah atau ingin melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi, silakan datang ke kampus kami di Jalan Haji Jampang nomor 91 Bekasi Timur, Kelurahan atau Kecamatan Jatimulya. Oke, bagi buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya, subscribe di bawah ini teman-teman, subscribe di bawah ini untuk menyupport kita. Jangan lupa like-nya. Oke, jangan lupa komen nih di bawahnya, komen. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Oke, itu aja guys. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Selamat siang. Happy the White Guy.